Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Irawan dari kelas PMI 6A dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dr. Haji Rohmanul Aziz, MAG, selaku dosen mata kuliah Riset Aksi. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi sendiri adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi dan memecahkan masalah. Yang B, fasilitator adalah seseorang yang akan memfasilitasi sebuah pelatihan yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami isi atau materi pelatihan. Yang C, partisipan adalah subjek yang dilibatkan di dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Yang D, pilar pemberdayaan. Yang pertama ada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau empowering. Yang ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Yang keempat, memperkuat pelaku pemberdayaan atau fasilitator. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena riset aksi sendiri merupakan suatu metode penelitian dalam mencari solusi suatu permasalahan untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Dan dalam riset aksi sendiri terdapat paradigma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Di antaranya, paradigma yang pertama yaitu merubah cara berpikir kita tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. Paradigma yang kedua yaitu proses ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi aksi mereka. Baik, pertanyaan selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi. Yang pertama ada pembuatan peta atau mapping. Teknik ini biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Setelah peta selesai, diskusi bersama mereka tentang apa yang ada di dalam peta atau mewawancarai peta dapat memberikan informasi yang berguna dan pihak luar dapat memperoleh informasi tentang prioritas, keinginan, dan hambatan kehidupan masyarakat. Yang kedua ada transek atau penelusuran lokasi atau wilayah. Transek ini sendiri adalah suatu teknik untuk menggali informasi melalui pengalaman langsung ke lapangan dengan cara berjalan menyelusuri wilayah desa, mengikuti suatu lintasan tertentu yang disiapkan sesuai hasil identifikasi awal melalui teknik pemetaan. Yang ketiga ada alur sejarah atau contoh lokasinya itu perkampungan industri kecil. Alur sejarah sendiri merupakan suatu teknik yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat melalui pengungkapan kembali sejarah masyarakat di lokasi tertentu dengan cara memaparkan pengungkapan kembali sejarah masyarakat di lokasi tertentu dengan cara memaparkan kembali kejadian-kejadian penting di masa lampau.
Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Yang pertama ada sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi. Sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Sedangkan rembuk warga merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT atau KKN atau PKM Sisdamas secara lisan dan tulisan. Yang kedua ada pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Pemetaan sosial sendiri merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengorganisasian masyarakat merupakan organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik, berbentuk paguyuban atau perhimpunan, atau memanfaatkan organisasi. Yang ketiga ada partisipatif dan sinergi program. Perencanaan partisipatif sendiri merupakan metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subjek pembangunan. Sedangkan sinergi program merupakan suatu bentuk dari sebuah kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan program yang optimum. Yang terakhir, yang keempat, pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan monitoring evaluasi digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat, sipil, dan organisasi lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.